Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Kimia Medisinal dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lernar Syafrizayanti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai interaksi obat dengan reseptor. Di mana anggota kelompok kami pertama saya Safina Hanafadia dengan NIM 211041-2028 dan rekan saya. Dan saya Adistia Amila Putri dengan NIM 110413013. Saya Salma Nafila Ramadhani dengan NIM 2110411018. Baiklah, di sini kami akan membahas bagaimana interaksi dari dopamin terhadap reseptor N-C-methyl-benperidol, di mana skizofrenia adalah sebuah gangguan mental kronis dan kompleks yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku. Kondisi ini ditandai dengan gejala-gejala seperti delusi, ya, halusinasi, dan juga gangguan pemikiran. Orang dengan skizofrenia mungkin sulit membedakan antara kenyataan dan apa yang mereka alami secara internal. Oleh karena itu, mereka membutuhkanlah sebuah obat. Baik, pada artikel ini menggunakan obat yaitu benperidol ya sebagai obat antipsikotik yang termasuk dalam kelompok butirofenon. Di mana pada artikel ini menggunakan protein reseptornya yaitu D2 dopamin, D2 atau dopamin. Obat benperidol ini merupakan obat yang bekerja terutama dengan cara memblokir reseptor dopaminnya, khususnya di berbagai area otak. Dalam konteks ini, interaksi benperidol dengan dopamin berfokus pada pengurangan aktivitas dopamin yang efektif dalam mengurangi gejala psikotik seperti delusi, halusinasi, dan perilaku agresif atau tidak terkendali. Pada artikel, jalur pensinyalannya yaitu agonis. D2 atau dopamin ini merupakan reseptor yang menghasilkan efek penghambatan dan rangsangan pada motilitas gastrointestinal. Informasi untuk molekul senyawa obatnya yaitu benperidol atau antipsikotik ini butirofenon dengan potensi neuropletik tertinggi dalam hal blokade reseptor D2. Efek gejala psikotiknya yaitu dengan menekan aktivitas dopamin, benperidol dapat mengurangi gejala psikotik yang seringkali dikaitkan dengan produksi dopamin yang berlebih atau sensitivitas tinggi terhadap efek terhadap dopamin. Mekanisme interaksi obat dengan reseptornya. Benperidol menghambat reseptor dopamin yang mengurangi efek stimulasi dopamin pada otak, yang bermanfaat dalam mengatasi gejala psikotik yang biasanya disebabkan oleh aktivitas berdopamin yang berlebihan, terutama pada kondisi seperti skizofrenia. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang obat cetuximab terhadap targetnya FGR. Colorectal cancer adalah jenis kanker yang berkembang di usus besar atau rektum, bagian dari sistem pencernaan manusia. Kanker ini sering dimulai dari pertumbuhan kecil yang disebut polip di dinding usus atau rektum, yang bisa berubah menjadi kanker seiring waktu. Kanker ini merupakan kanker yang paling umum yang menyerang pria walaupun wanita. Gejala dari kanker ini bervariasi, termasuk pada buang air besar, seperti diare, darah dalam ginjal, nyeri atau kram perut, dan penurunan berat badan. Faktor risiko utama dari kanker ini termasuk dari riwayat keluarga dengan kanker kolorektal, gaya hidup yang tidak sehat, kebiasaan merokok, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Perawatan untuk kanker ini sendiri dapat meliputi operasi, kemoterapi, radioterapi, atau terapi target, tergantung pada stadiumnya.
Di sini ada reseptor EGFR dengan jalur pensinyalan antagonis, di mana dia mengatur perkembangan dan homeostatis jaringan epitel bermutasi pada jenis kanker tertentu sebagai penggerak tumorigenesis. Dari struktur senyawa obat cetuximab ini, dia merupakan antibodi monoklonal manusia atau tikus kimerik rekombinan yang mengikat secara kompetitif reseptor EGFR dan secara kompetitif menghambat pengikatan EGFR. Selanjutnya, mekanisme dari interaksi obat cetuximab dengan reseptornya. Cetuximab sendiri adalah antibodi monoklonal yang bekerja dengan menargetkan reseptor EGFR yang tampak pada bagian kiri atas pada gambar. Cetuximab sendiri akan mengikat secara spesifik pada domain ekstraseluler dari EGFR. Lalu dia akan menghalangi ligan untuk berikatan dengan reseptor tersebut. Hal ini akan mencegah dimerisasi reseptor untuk aktivasi jalur sinyal. Setelah menghambat aktivasi EGFR jalur sinyal di dalam sel yang melibatkan molekul seperti RAS, RAF, MEK, dan ERK akan terganggu. Jalur ini akan mempengaruhi proses proliferasi, survival, dan angiogenesis. Dengan menghambat sinyal yang diperlukan untuk pertumbuhan sel kanker, cetuximab mampu mengurangi pertumbuhan tumor dan menyebarkan efek sitotoksik sehingga sel kanker menjadi lebih rentan terhadap kemoterapi dan radiasi. Baik, jadi di antara dua artikel yang telah kami jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa interaksi antara obat dengan reseptor itu ada dua jenis jalur pensinyalan. Yang pertama itu agonis, di mana agonis itu adalah senyawa yang dapat berikatan dengan reseptor sel dan mengaktifkannya akan menghasilkan respon biologis tertentu. Agonis ini dia bekerja dengan cara meniru atau memperkuat efek alami pada tubuh. Sedangkan antagonis itu dia menghambatnya dengan mengikat reseptor tetapi tidak mengaktifkannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.